Terima kasih buat sore ini, buat kesempatan yang Engkau berikan buat kami boleh mendengar satu kekuatan firman di mana kami sangat membutuhkannya hari-hari ini, karena kami nggak mampu hidup di luar Tuhan dan di luar firman-Nya. Ketika kami hidup di luar firman-Mu, kami makin tidak berdaya, kami makin terpuruk. Tapi ketika kami hidup ada tinggal dalam firman-Mu, senyatanya itu kekuatan yang membuat kami bangkit, yang membuat kami tidak takut lagi menjalani hari esok bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya. Linda Licu, baru kelihatan Linda Licu ya. Terima kasih, saya sudah sampai di Indo. Terima kasih buat dukungan doanya ya. Tadi pagi saya sudah sampai di Indo pagi jam 9 ya. Thank you buat semua dukungannya. Dan kita percaya bahwa tadi saya sempatin untuk bisa live. Itu karena apa? Karena nanti besok hari Selasa, Rabu, sampai Minggu kita punya kegiatan retreat. Makanya saya bilang ya sudah, Tuhan harus sempetin khotbah dulu, karena nanti Rabu juga nggak ada Zoom ya. Jadi tolong diberitahu Rabu Zoom ya. Jadi hari ini saya akan berkhotbah tentang satu tema yang luar biasa, yaitu ketika aku dalam lembah kekelaman. Ya, jadi kita percaya bahwa kemarin saya mendengar bahwa katanya ada toko buku tutup ya. Saya mendengar lagi beberapa ada yang perusahaan ini tutup ya, gedung pencakar langit tutup karena semua orang sudah mulai online. Perusahaan apapun juga kena dampaknya online, beberapa perusahaan tutup ya. Kita percaya nanti di hari-hari akhir zaman ini kita jangan kaget, karena firman itu sudah berbicara. Nanti kita akan melihat ya, di sebelah kanan kiri kita ribuan orang bangkrut, ribuan orang di PHK, ribuan orang kena bencana, ribuan. Nanti itu akan terjadi saudara. Makanya kita hari ini sebagai anak Tuhan yang pasti, ketika kita belajar mengerti kebenaran firman, kita ini tidak akan pernah takut lagi. Dunia ini sedang mengalami yang namanya lembah kekelaman ya. Kemarin anak saya sudah lulus, anak-anak saya mulai melamar pekerjaan karena mau cari pengalaman dulu katanya ya. Setelah sekolahnya juga berat, sekolahnya juga sekolah yang baik, dan dia bilang gini, aku pengen cari pengalaman dulu mam, di sini belajar kerja, walaupun ya gajinya memang ya enggak seberapa, tapi itu pengalaman yang luar biasa. Tapi menurut beberapa orang yang tinggal di Amerika, hari ini Amerika juga resesi. Banyak yang namanya orang-orang yang manajer profesional itu pada di PHK, ribuan orang, banyak pengangguran terjadi di mana-mana. Bahkan banyak angka kriminalitas juga tinggi. Anak-anak saya bilang gini, doa ya, kita hanya bisa berdoa, mama hanya bisa berdoa. Kalau memang Tuhan tempatkan kamu di sini, kasih kesempatan kerja, walaupun kanan kiri sulit, kamu akan dibukakan Tuhan kerjaan. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa, itu yang terbaik ya. Kita percaya bahwa masa-masa sukar ini kalau kita lihat nanti semakin kita jalani, maka kita akan semakin melihat ke depan itu bukan keadaan bertambah baik. Kita akan lihat, loh kok gini ya, kok seperti ini ya. Tapi lihat, inilah yang nyatanya yang sedang terjadi. Kenapa? Karena saya waktu mempersiapkan ayat ini, Tuhan berikan kitab Yesaya 17
ayat 10 sampai 11. Nanti kita lihat ayat perbandingannya, bagaimana dunia yang lagi ngalami hari ini krisis, resesi. Kita akan lihat ya, ribuan orang di PHK, ribuan orang bahkan kesulitan untuk mencari makan ya, kesulitan pangan dan sebagainya. Ini akan terjadi, saudara. Tapi kita sebagai anak Tuhan, yuk kita buka dulu Yesaya 17 ayat 10 dan 11 ya. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau, dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Lihat ya, kita semua hari-hari ini kalau kita lihat, kita ini banyak melupakan Tuhan Allah, mengingat gunung batu kekuatan kita. Sebab itu banyak orang yang hari ini mengaku orang Kristen, mengaku anak Tuhan, tapi senyatanya mereka tidak pernah mengandalkan Tuhan. Mereka hari ini cuman ingat Tuhan ketika mereka butuh, ingat Tuhan ketika sakit, ingat Tuhan kalau butuh sesuatu. Lihat ya, apa yang firman Tuhan katakan. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menamainya dan menanamnya dengan cangkokan luar negeri. Ayat 11. Sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuhnya subur, dan pada pagi mencangkokkannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Kita percaya hari-hari ini di akhir zaman ini akan terjadi benar-benar bagaimana orang yang kita lihat, orang dunia dulu kok enak ya hidupnya, nggak takut Tuhan, hidupnya semau-mau, korupsi, jahat dan sebagainya. Kok terlihat ya, mungkin kita melihat hidup seseorang ini permai, subur, itu firman Tuhan katakan berbunga-bunga hidupnya, kelihatannya damai, permai, aman, makmur, subur, kaya. Itu firman Tuhan. Tapi lihat firman Tuhan berkata, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Makanya kita nggak boleh ngiri dengan keadaan dunia. Hari ini senyatanya dunia yang hari ini melupakan Tuhan, dan mereka juga tidak pernah ingat akan gunung batu kekuatannya. Ini yang senyatanya sedang dialami orang-orang dunia yang hari ini tidak pernah hidup dekat sama Tuhan. Mungkin kita juga hari-hari ini Tuhan izinkan berbagai macam tekanan hidup. Kenapa? Karena ketika kita nyaman, subur, itu tadi permai, makmur, hidupnya enak secara daging ya, hidupnya berbunga-bunga, kita lupa sama Tuhan. Kita ini cenderung menjauh. Makanya Tuhan memperingatkan, panenmu ini segera berakhir, lenyap, yang ada hanya kesakitan dan penderitaan yang sangat parah. Ini tema yang sangat saya ambil ketika kita juga hari ini ngalami lembah kekelaman. Mungkin kita melihat dunia ini sepertinya sudah benar-benar bukan kehidupan yang ideal. Di mana-mana membuat kita takut, baca berita takut, lihat kenyataan hidup takut, lihat hari esok dengan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Semuanya membuat kita serba takut, panik, depresi. Lihat ya, banyak orang yang bunuh diri, saudara. Banyak orang yang minum obat depresi. Kalau saya lihat di Amerika itu, di tempat supermarket itu obat yang paling banyak dijual bebas di raknya itu obat tidur itu banyak. Dan saya kalau tanya orang, iya memang
Orang Amerika semakin negara semakin berkembang, itu tingkat depresi mulai anak mulai umur 15 tahun itu tingkat stres sudah tinggi. Anak 15 tahun itu sudah bisa kena panic attack, yang namanya depresi, harus minum obat, ya sejenis obat-obat tidur yang membuat mereka rileks. Itu sebabnya hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan, saya cuman buka ayat pembandingnya. Hari ini kalau kita lagi hidup di masa-masa yang tersulit sekalipun, pesan Tuhan kita tidak perlu takut. Terutama di ayat Mazmur 91. Kalaupun hari ini kita melihat ribuan orang bangkrut, ribuan orang di PHK, ribuan orang yang hari ini kena bencana dan sebagainya. Satu hal, kita baca di Mazmur 91 ayat 5 terlebih dahulu. Ayat 5 sampai 10 terlebih dahulu. Yuk kita baca, kita resapi, supaya kita nanti ketika kita menghadapi fakta yang makin membuat kita mengerikan hari-hari ini, kita sudah punya fondasi. Lihat ya, firman berkata apa ayat 5? Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ada banyak kedahsyatan nanti yang akan terjadi menimpa dunia ini. Bahkan ada banyak hari-hari ini rumah tangga, usaha-usaha yang mungkin sudah koyak semuanya. Hari-hari ini sedang menimpa dunia di mana tempat kita tinggal. Lihat ya, ayat 6. Terhadap penyakit sampar, kita sudah ngalami yang namanya COVID ya. Sudah COVID, nanti ada virus apalagi saya tidak tahu. Tapi Tuhan, firman Tuhan sudah menegaskan penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, ayat 7 ini yang menjadi jaminan buat saudara dan saya. Hari ini kita ini aman, saudara. Lihat ya, kalau saya lihat dari semua keadaan ketika saya baca firman, saya bilang gini, iya ya, buat apa kita takut ya Tuhan? Wong firman ini loh sudah kasih kita peneguhan. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Artinya hari ini kalaupun kita lihat ribuan orang di PHK, ribuan orang kelaparan, ribuan orang bakal terancam dan sebagainya, apapun hari ini, firman Tuhan sudah memberikan satu batasan buat orang benar. Nanti ya nak, hidup di akhir zaman itu semua masa-masa yang mengerikan. Ada kedahsyatan, ada panah, penyakit sampar, penyakit menular, semuanya itu akan menimpa dunia ini. Resesi besar-besaran, kebangkrutan besar-besaran, di mana orang nanti, saya tidak tahu masa kapan akan terjadi masa sulit yang namanya cari makanan dan sebagainya. Saya tidak tahu saudara. Tapi Tuhan cuman ingatkan sore ini buat saudara yang mendengar. Ingat nak, kalaupun nanti kamu lihat 1000 rebah di kirimu dan engkau noleh lagi ke kanan, itu ada 10.000, engkau jangan takut. Kenapa? Karena itu tidak akan menimpa hidupmu. Ayat ke-8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kalau saudara renung ayat ini, berarti kita orang benar, kita tidak akan tertimpa, tapi kita menonton dengan mata kita sendiri. Kita tahu, oh ya, 1000 rebah, tetanggamu bangkrut, tetanggamu dulu yang kaya sombong, ternyata hari ini bangkrut, ngalami susah. Itulah tadi firman di Yesaya yang berkata, orang yang dulunya permai, berbunga-bunga, hidupnya subur, sudah subur, permai, berbunga-bunga.
hidup yang terlihat benar-benar hidup yang ideal, ternyata masa panennya bisa habis diganti dengan penderitaan dan kesakitan yang sangat. Ngeri enggak saudara? Ngeri. Itu nanti akan terjadi dan Tuhan ingatkan, gak usah takut, itu ndak akan menimpamu. Kamu ini cuma nonton. Kamu hanya menonton dengan matamu sendiri dan engkau akan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang dulunya hidupnya tidak menghormati aku sebagai Tuhan Allah, tidak pernah mengenal siapa aku. Itu sebabnya hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Yang penting hidup kita benar, maka nanti akan terjadi sesuatu yang buruk. Kita ini hanya menonton dengan mata kita sendiri, itu tidak akan menimpa kita. Dan kita tahu bahwa semua yang terjadi itu adalah orang-orang fasik, di mana kita akan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kemah berbicara tempat kediaman kita, usaha kita, keluarga kita. Percayalah, hari ini kalau Tuhan berkata, nak, jangan takut. Kamu hanya nonton, itu tidak akan menimpa, sebab aku Tuhan Allahmu, tempat perlindungan, perteduhan, bahkan aku yang akan menyelamatkan engkau. Aku adalah penjagamu, sebab malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Itu ayat 11. Jadi kalau di segala jalan hari ini, jalan hidup kita seperti apapun, sudahlah, jalani aja akhir zaman. Tuhan, hari ini aku ngalami keadaan yang sulit gara-gara masa pandemi. Dampaknya hari ini aku ikut kena efeknya. Nggak apa-apa. Kita tetap percaya bahwa ketika kita ada di dalam lembah kekelaman sebagai orang benar, kita ini hanya proses ujian. Orang dunia ngalami yang namanya keadaan lembah kekelaman dengan orang benar itu beda. Kalau dunia benar-benar mereka itu akan ngalami panen rayanya segera berakhir menjadi kesakitan dan penderitaan yang sangat. Tapi buat kita hari ini yang ngalami lembah kekelaman itu cuman ujian, yaitu kita dimurnikan sebagai orang benar. Ketika kita sudah sebagai orang benar, percayalah, Tuhan itu tempat perlindungan, perteduhan, penjaga yang tidak pernah terlelap. Bahkan malaikat-malaikatnya selalu diperintahkannya untuk menjaga saudara dan saya di segala jalanmu. Artinya hari ini di segala jalan apapun yang kita hadapi hari ini, Tuhan itu tidak pernah diam. Sekalipun dia di surga, dia tetap memerintahkan malaikatnya untuk menjaga setiap orang benar dalam segala jalan hidupnya. Itu sebabnya hari ini tidak usah takut. Apa yang saudara alami dengan dunia alami itu beda. Kita sebagai anak Tuhan ngalami lembah kekelaman itu cuman ujian sesaat. Mereka yang hari ini ngalami panen raya karena berbuat dosa, orang fasik akan berakhir. Sementara kita juga orang benar setelah ngalami ujian, maka yang dinikmati setelah ujian itu berakhir adalah kemenangan, kemuliaan, kebahagiaan. Apa yang mereka takutkan dengan dunia itu tidak akan menimpa orang benar. Kenapa? Karena Tuhan adalah perlindungan, perteduhan, dan penjaga hidup kita. Nah, tips simple. Bagaimana jika kita hari ini ngalami lembah kekelaman sebagai ujian? Jangan keluar dari prosesnya Tuhan.
Jangan memilih jalan singkat, karena ujianmu harus engkau selesaikan. Terutama ini ujian akhir, penentuan hidup kita, lulus atau tidak lulusnya, ujian masuk dalam kekekalan. Ada banyak orang ikut Kristus hanya kejar lolos dari hutang, lolos dari jerat pelakor, lolos dari jerat penyakit kanker, lolos dari PHK. Cuman seputar itu. Jujur, kita ini mengikut Kristus, kalau diselidiki secara hati ada alatnya ya. Mungkin kalau hati kita bisa terdeteksi alatnya, saya yakin percaya bahwa banyak orang Kristen yang mengikut Kristus itu hanya mengejar lolos. Hanya mengejar sekedar lolos, berkati aku, Tuhan pulihkan aku, perkaya aku. Tapi jujur, sedikit orang yang punya hati mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap tulus ya. Itu jarang saudara. Kita hanya mengasihi Tuhan itu ala kadarnya. Ketika kita butuh mujizat ya, kita bisa bilang Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tapi senyatanya ketika ada alat untuk mendeteksi hati kita, maka kita ini jarang ada yang bisa lulus saudara. Pastikan lewat masa sukar ini kita ada di ujian akhir, penentuan lulus atau tidak lulus masuk dalam ujian kekekalan. Jangan jadi orang Kristen hanya sekedar lolos dari hutang, lolos dari bangkrut, lolos dari wanita tobat, pelakor, lolos dari kanker. Itu ketika lolos hanya sejenak tapi tidak lulus, maka yang kekekalan saudara tidak akan nikmati. Lolos di dunia dengan masalah, saudara pulang tidak bawa masalah yang sudah dipulihkan. Kalaupun masalah ini belum pulih, Tuhan itu tidak pernah menutup pintu keselamatan, pintu surganya buat saudara dan saya yang sudah lulus jadi orang benar. Yuk, tips sederhana yang perlu kita pegang hari-hari ini. Buka Mazmur 130 ayat 1 dan 2, kemudian ayat 5. Saya tidak lama-lama, saya hanya mempersingkat bagaimana supaya ketika kita ada dalam lembah kekelaman, hari ini jangan berpikir negatif tentang Tuhan. Jangan marah, jangan bandingkan hidupmu dengan orang yang fasik, orang yang tidak sungguh-sungguh, orang yang hidupnya semau gue, tipu sana kok enak. Jangan pernah, karena hari ini semua yang alami lembah kekelaman nanti yang namanya panen raya, orang-orang berdosa, orang-orang yang menyakiti hidup kita, orang-orang yang menipu hidup kita, semuanya akan berakhir dengan penderitaan dan kesakitan. Panen rayanya akan berakhir. Itu sebabnya ketika kita hari ini ngalami lembah kekelaman, saudara tidak perlu takut, karena ini cuman ujian akhir. Ujian di mana kita akan lulus dinilai Tuhan menjadi orang benar. Orang benar yang benar-benar menjadi pelaku firman. Orang benar itu orang yang benar-benar jadi pelaku firman. Bukan hanya statusnya di KTP saudara. Bukan hanya ketika engkau punya surat baptis. Bukan hanya ketika statusmu sebagai usher. Bukan hanya ketika statusmu sebagai hamba Tuhan, worship leader. Tapi orang benar itu adalah orang yang benar-benar bisa menjadi pelaku firman. Itu yang sedang dicari Tuhan hari-hari ini. Amin. Jadi kita tidak usah takut. Kalau kita sudah menjadi pelaku firman, hari ini kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita akan lihat 1.000 rebah, 10.000, lihat kanan bencana, lihat kiri bencana. Kita tetap jalan. Kenapa? Karena malaikat Tuhan ada berkemah di sekeliling saudara dalam segala jalan hidupmu. Dan itu tidak akan menimpa saudara. Malapetaka tidak akan menimpa saudara dan saya. Justru Tuhanlah tempat perlindungan, perteduhan, dan penjaga kita. Amin. Lihat Mazmur 130 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah dari jurang yang dalam. Nah ini lembah kekelaman saudara ya.
sudah jurang dalam lagi. Berarti ini keadaan yang benar-benar saudara ada di dalam lembah kekelaman. Ya, pasti kita semua harus lulus, bukan sekedar lulus ya. Lulusnya pasti harus berlomba-lomba summa cum laude. Nyanyian Ziarah, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, lihat ya, dengarkanlah suaraku, berilah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Yang pertama, tips sederhana hari ini, ndak usah bingung tabrak sana tabrak sini, cari pertolongan di luar Tuhan. Sudahlah, hari ini duduk diam seperti Maria dekat kaki Tuhan, yaitu dengan apa? Melipat tangan, berdoa. Itu yang pertama. Hari ini tidak ada cara lain selain berdoa. Yang kedua, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Yang kedua, yaitu ada kata menantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Berarti yang kedua itu apa? Sabar menantikan waktunya Tuhan. Yang pertama, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Tidak ada kenyataan buruk yang bisa menghentikan doa saudara. Hari ini kenyataanmu boleh buruk. Engkau boleh ada dalam lembah kekelaman. Tapi percayalah, saat dalam lembah kekelaman, doa-doamu tidak akan pernah ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi. Justru waktu kita ada di dalam jurang yang dalam, maka langkah yang tertepat, yang termurah dan terhebat itu adalah jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena ketika kita berdoa di tengah masa lembah kekelaman, senyatanya inilah cara bagaimana kita akan melihat terobosan demi terobosan. Sebab doa orang benar itu sangat powerful. Hari ini yang powerful bukan dapat pinjaman online. Hari ini yang powerful kuasanya bukan karena engkau bisa operasi plastik wajahmu ketika suamimu selingkuh dan engkau mengubah wajahmu dari yang setengah tua menjadi tampak muda. Bukan itu saudara. Bukan yang powerful karena hebatnya engkau hari ini ya. Mungkin kita hebatnya Bu Eli, saya harus pinter ya, bermanis-manis di depan suami saya supaya saya tidak kalah dengan pelakor. Banyak ibu-ibu yang praktek seperti itu malah suaminya merasa aneh. Ya, dulunya nggak pernah puji-puji biasa-biasa, sekarang lebay, ikut-ikutan gayanya wanita tobat. Itu ada banyak ibu-ibu, Bu, saya mempraktekkan gayanya wanita tobat, Bu. Ternyata suami saya malah marah, malah saya katanya kamu jangan aneh-aneh, malah aku lihat wajahmu malah aku takut katanya seperti itu. Kita percaya bahwa doa itu yang powerful. Bukan hebatnya engkau, bukan kepintarannya cari hutang online, bukan hebatnya pikiranmu hari ini yang bisa mencari solusi masalah. Tapi waktu ada di dalam jurang yang dalam, lembah kekelaman, maka langkah tertepat, langkah terhebat, langkah yang terbaik yaitu adalah berdoa melipat tangan. Yang kedua yaitu sabar menantikan waktunya Tuhan. Orang yang sabar hari ini menantikan waktunya Tuhan seperti saya. Orang bilang bego, orang bilang bodoh. Tapi buat hidup saya bukan bego, saya bukan bodoh, saya bukan keset, tapi saya adalah orang yang menjadi pelaku firman. Kenapa saya bisa setia dengan suami yang tidak setia walaupun lebih dari 10 tahun? Karena saya mau sabar menantikan waktunya Tuhan. Kenapa? Kalau waktunya Tuhan, maka segala sesuatu dibuat indah. Kalau waktu Bu Eli, waktu saudara, maka nanti tidak lihat indah. Lihatnya tobat umat.
Tapi waktu saya sabar menantikan waktunya Tuhan, walaupun dunia berkata begok, walaupun dunia berkata bodoh, walaupun dunia berkata keset, kasihan deh lu. Tapi buat hidup saya mau hari ini setia karena saya sabar menantikan waktunya Tuhan. Amin. Yang ketiga apa? Dan aku mengharapkan firman-Nya. Hari ini percayalah, kita tidak ada lain. Hari ini kita bisa berdiri sampai di akhir zaman. Apa yang kita harapkan? Kalau saya mengharapkan manusia, saya pasti kecewa. Saya mengharapkan pertolongan hamba Tuhan, saya juga pasti kecewa. Saya mengharapkan teman untuk bisa nolong saya mengatasi masalah rumah tangga saya pasti kecewa. Mungkin hari ini engkau banyak kecewa karena engkau mengharapkan sesuatu yang di luar Tuhan. Tapi waktu kita mengharapkan Tuhan dan firman-Nya, hari ini engkau akan berdiri teguh. Kenapa? Karena ketika kita mengharapkan firman dan Tuhan dan firman-Nya, maka firman Tuhan berkata apa? Pengharapanku di dalam aku tidak akan pernah mengecewakan dan memalukan. Apa yang membuat kita hari ini repot berhenti untuk berharap? Kenapa kita mau putus pengharapan kalau pada akhirnya pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, Tuhan tidak pernah memalukan kita? Ya jangan berhenti berharap. Makanya saya singkat 3. Yang ketiga, jangan putus pengharapan. 3 hal ini yuk mau ya kita praktek. Ketika kita ada dalam lembah kekelaman, ndak usah tabrak sana, tabrak sini. Ada tip yang membuat kita hari ini melakukan cara yang terbaik, tapi hasilnya sangat spektakuler. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Yang kedua, sabar, nantikan waktunya Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah putus pengharapan. Hari ini percayalah, kalau doa itu besar kuasanya, pada akhirnya nanti doa-doamu akan ketemu kuasa Tuhan yang besar. Kalau sabar menantikan waktunya Tuhan, segala sesuatu akan indah. Nanti pada akhirnya hidupmu akan melihat semua pergumulanmu, semua kejatuhanmu, semua kebangkrutanmu, semua rumah tanggamu yang goyah, semua usahamu yang sepi akan ditutup dengan segala sesuatunya indah. Kalau hidupmu tidak putus pengharapan, engkau tetap terus punya pengharapan, maka hidupmu akan ditutup dengan hasil yang tidak mengecewakan, yang tidak akan pernah memalukan. Kira-kira kalau 3 hal ini kita konsisten aja, tidak usah bingung putar otak. Tapi kita tahu rahasia jangan jemu-jemu berdoa, yaitu sabar menantikan waktunya Tuhan. Yang ketiga, jangan putus pengharapan. Maka kita percaya loh, lembah kekelaman ini akan berubah menjadi gunung berkat. Artinya lembah kekelamanmu hanya sesaat, tapi nanti semua doa, semua penantian saudara, semua pengharapan saudara itu akan membuat hari ini engkau yang ada di bawah itu akan naik ke atas. Engkau tidak akan lihat hidupmu terus di bawah. Yang hari ini lemah akan menjadi kuat, yang gagal akan berhasil, yang rumah tangganya berantakan akan dipulihkan menjadi indah. Itu pasti. Makanya hari ini ndak usah putar otak. Orang bilang gini, Bu Elia, aku lihat hidupmu ini kok hari ini sukacita, rileks, di mana-mana makan bisa, di mana-mana tidur, duduk sebentar di mobil ya ngorok, makan ya banyak. Kayaknya kamu nggak ada beban. Siapa yang bilang? Orang manusia hidup itu pasti punya masalah, saudara. Nggak mungkin. Tapi buat hidup saya, kenapa saya bisa rileks? Kenapa saya bisa move on? Karena saya ngerti firman. Saya nggak mau berdiri di atas fakta.
fakta. Hari ini kunci yang membuat saya bisa rileks, saya bisa menikmati hidup, menjalani kesusahan sehari cukup sehari bersama Tuhan, karena saya berdiri di atas kebenaran firman. Orang yang berdiri di atas kebenaran firman akan melihat kebesaran Tuhan. Sekali lagi, orang yang berdiri di atas kebenaran firman hari-hari ini pasti akan melihat kebesaran Tuhan. Tapi orang yang berdiri di atas fakta kenyataan hari ini, maka hidupnya akan jatuh. Mana pilihan saudara? Kalau kita mengerti kebenaran firman, berdirilah di atas kebenaran. Faktamu boleh hancur, faktamu boleh tidak ada dasar untuk berharap. Tapi yang namanya kebenaran itu tetap kebenaran. Kebenaran tidak bisa diputar balik. Kebenaran tidak bisa digagalkan. Kebenaran itu pada suatu kali pasti akan memerdekakan saudara dan saya. Dan kita akan melihat kebesaran Tuhan. Amin. Itu sebabnya yuk kita bahas 3 hal simple, tapi ini powerful. Jangan anggap remeh doa, jangan anggap remeh sabar menantikan waktunya Tuhan. Jangan anggap remeh hari ini ketika engkau terus berharap di tengah keadaanmu tidak ada dasar untuk berharap. Seperti Abraham, kalau saudara ingat di Roma, firman Tuhan berkata apa? Abraham itu tidak punya dasar untuk berharap. Keadaan Sarah dan Abraham sudah sangat lemah. Bahkan rahim Sarah sudah tertutup. Sudah tidak ada dasar untuk berharap. Lemah, tertutup. Ini keadaan yang benar-benar lembah kekelaman. Namun Abraham tetap berharap. Dan Tuhan berkata apa? Inilah yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Orang kalau diperhitungkan Tuhan, percayalah, hidupmu itu akan melihat kebesarannya. Orang yang masuk perhitungan Tuhan, saking Tuhan tuh mungkin lihat Abraham ya, dia mungkin geleng-geleng gini, sudah ndak punya dasar loh, bukti baik, ndak punya bukti yang bisa membuat dia kuat, semuanya lemah, tertutup. Tapi Abraham ini ciamik, Abraham ini hebat. Dia itu tetap tidak pernah putus pengharapan. Dia tetap berharap. Dan ini yang aku cari orang-orang ini. Aku sedang cari orang-orang seperti Abraham yang aku perhitungkan sebagai kebenaran. Kalau Tuhan memperhitungkan saudara dan saya, maka percayalah, berkat Abraham itu yang hari ini sudah diberikan buat saudara dan saya, saudara pasti akan menjarah dan menikmatinya. Amin. Yuk 3 hal kita lihat. Kenapa kita jangan jemu-jemu berdoa? Itu tadi, waktu kita berdoa, powerfulnya yang mana Bu Eli? Yaitu, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkan suaraku, berilah telingamu dan perhatian. Jadi hari ini siapa yang bilang Tuhan itu tutup telinga? Enggak. Senyatanya kalau saudara baca firman, kalau ada pikiran yang hari ini berkata bahwa Tuhan itu tutup telinga, itu karena iblis lagi cuci otak kita. Makanya kenapa saya berusaha untuk terus bagiin saudara firman, supaya otak kita dicuci dengan kebenaran. Orang depresi, orang bunuh diri, itu karena pikirannya dicuci otak habis-habisan sama iblis. Dan yang paling malang, banyak anak Tuhan itu percaya. Waktu iblis bilang dengan fakta, nih suamimu kan sudah ndak pulang, sudah ndak cinta, sudah bilang bahagia, lah kamu ini ngapain menantikan dia seperti itu? Sia-sialah hidup sekali. Mungkin orang lain juga berkata, waktu iblis datang dengan kenyataan, senyatanya dia lagi cuci otak kita supaya yang namanya kebenaran ini hilang. Orang bisa depresi karena kita dicuci habis otak kita dengan iblis yang berkata, hidupmu hancur, hidupmu terpuruk, hidupmu akan mengalami satu masa yang memalukan. Tidak ada firman Tuhan yang berkata, kalau engkau punya pengharapan bersama aku, hidupmu bakal memalukan. Tidak ada.
Firman Tuhan tidak pernah berkata gini, jeripayamu menantikan aku itu akan sia-sia. Tidak ada, saudara. Tapi setiap kali kita mengerti firman, Tuhan selalu berkata, nak, jeripayamu di dalam aku lo tidak pernah sia-sia. Makanya hari ini, kalau kita sudah berdoa, percayalah, doa yang kita naikkan itu selalu sampai di telinganya Tuhan. Tuhan mendengar. Yang kedua yaitu Tuhan itu menyediakan telinganya 24 jam. Dan Tuhan memberi perhatian. Itu nyatanya yang terjadi. Jadi tidak ada ruginya waktu kita dalam lembah kekelaman, jurang yang dalam, keadaan penat, depresi, stres, lihat masalah. Waktu kita doa, percayalah Tuhan mendengar, Tuhan menyediakan telinganya, dan Tuhan memberi perhatian atas doa-doamu. Percayalah, waktu kita berdoa, sekalipun masalahmu bukan bim salah bim, tapi Dia akan berikan kekuatan. Dia akan berikan satu rema. Percayalah, setiap hari kalau masalahmu belum selesai sekalipun, Tuhan itu tetap berdiri di atas doa-doamu. Engkau tidak akan dibiarkan berjalan sendiri menjalani masa-masa di akhir zaman. Tapi Dia Tuhan pelindung, Tuhan penjaga, Tuhan perteduhanmu. Dia selalu memperhatikan setiap doa curhatan hati kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana hari ini. Satu pembahasan lagi kita selesai. Kita harus sabar menantikan waktunya Tuhan. Karena di Mazmur 130 ayat 8 ya, kita baca, Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Dialah yang akan membebaskan. Jadi hari ini kalau menantikan Tuhan itu tidak ada ruginya. Tidak ada yang namanya sia-sia. Tidak ada yang namanya menantikan waktunya Tuhan tidak dibebaskan. Percayalah, Dia pasti membebaskan saudara dan saya. Nah, kita lihat ayat di Mazmur 138 ayat 7-8. Apa yang Tuhan lakukan pada saat kita menantikan Tuhan? Jiwaku menantikan Tuhan. Lihat ya, ini ada lagunya saudara. Ini ayat yang menjadi pegangan hidup saya. Saya nyanyikan waktu dulu saya lowbat, saya sedih, saya nyanyikan ini. Yuk kita baca Mazmur 138 ayat 7-8. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Hari ini engkau ada dalam lembah kekelaman. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidur. Tuhan bukan tutup mata, tapi Dia tetap mempertahankan hidup saudara. Lihat ya, terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. 8. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ya, ini ada lagunya. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jadi percayalah, mungkin masalahmu bukan bim salah bim, tapi Tuhan itu tidak pernah tidur, tidak pernah tutup mata atas penderitaanmu. Dia tetap hadir mempertahankan hidupmu dengan tangannya. 3 hal. Tangan Tuhan akan menyelamatkan, tangan Tuhan akan menyelesaikan, tangan Tuhan akan menyertai selamanya. Karena firman berkata, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Hari ini tenang saja. Waktu kita menantikan waktunya Tuhan, sabar. Itu pasti nanti lihat karya tangan Tuhan di depan itu dahsyat, spektakuler.
spektakuler. Karena yang kita nantikan bukan tangan manusia, tapi tangannya Tuhan mempertahankan rumah tanggamu, mempertahankan usahamu yang bangkrut, mempertahankan masa depan anak-anakmu, mempertahankan hidup daripada bisnismu. Apa yang hari ini kita perlu takutkan? Kalau kita menantikan waktunya Tuhan, Tuhan itu pasti pada akhirnya membebaskan. Dan Tuhan hari ini Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya, rumah tangganya hancur lebur. Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya yang ditipu orang bangkrut sampai tidak bisa makan. Oh, tidak pernah, saudara. Kenapa? Karena kita percaya karya tangan Tuhan yang kita nantikan hari ini, kalaupun dia belum pulihkan yang bangkrut kembali pulih, rumah dijual, rumah masih kontraan, dia tetap mempertahankan. Kalau tangannya yang mempertahankan hidupmu di tengah lembah kekelaman, kira-kira tangan ini akan membiarkan engkau jatuh hancur atau engkau dibawa naik? Pasti dibawa naik, karena tangan Tuhan akan menyelamatkan. Nanti tangan Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan masalah rumah tanggamu, masalah usahamu, masalah PHK-mu, masalah penyakitmu, masalah anak-anakmu. Semuanya berbicara tangan Tuhan. Hari ini jangan takut. Engkau menantikan tangan Tuhan, karyanya sedang berkarya. Dia sedang turut bekerja. Tangan ini terus bekerja. Tangan ini terus berkarya untuk mendatangkan kebaikan di depan, untuk menyelesaikan, untuk menyelamatkan. Dan dia pasti menyertai kita selamanya. Ini tangan, saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Itu berarti di tengah lembah kekelaman, masa yang tersulit di akhir zaman, kita tetap akan duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dengan tangannya yang akan mempertahankan. Tenang aja, saudara. Iblis berusaha merebut apa yang menjadi milik saudara, tapi tangan Tuhan itu pasti akan mempertahankan hidupmu. Bahkan yang paling utama, ketika saya mengalami proses, saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan hidupku kok tidak selesai masalahku Tuhan. Tuhan cuman kasih satu tip, tenang Eli, tenang. Rumah tanggamu aku yang mempertahankan. Yang paling penting bukan masalah dunia. Yang paling penting aku sedang mempertahankan bagaimana engkau masuk dalam rencana besarku. Dan aku mempertahankan engkau supaya hidupmu tidak dicuri oleh iblis menuju maut. Oh iya ya, itu paling penting. Makanya Tuhan hari ini, walaupun izinkan saudara mengalami lembah demi lembah yang harus dilewati, tangannya, saudara bisa bayangin, tangan dia selalu berjaga-jaga. Dia kalau mempertahankan itu pertahanannya kuat. Percayalah, tidak ada pertahanan yang lebih besar dari pertahanan Tuhan hari ini. Itu ya kedua. Yang terakhir, yuk berharap. Kita lihat di Mazmur 130 ayat 7. Jangan putus pengharapan. Mazmur 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Ya, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan banyak kali Ia mengadakan pembebasan. Hari ini engkau berharap, sabar aja. Hari ini berharap kepada Tuhan, ya. Hari ini percayalah, kalau kita berharap, kita tidak akan ketemu yang namanya sesuatu yang memalukan. Kenapa? Hari ini percayalah, kita berharap kepada Tuhan sumber kehidupan. Tuhan Allah Israel, itulah pengharapan kita yang tidak akan pernah mengecewakan dan memalukan. Yang kedua, pada Tuhan ada kasih setia. Berarti Tuhan sumber kasih setia. Yang ketiga, Tuhan banyak kali mengadakan pembebasan. Berarti Tuhan sumber pembebasan. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Waktu kita punya pengharapan kepada Tuhan, maka
kita percaya hari ini hidupmu tidak akan pernah terpuruk. Orang yang tidak putus pengharapan akan melihat sumber kehidupan, akan melihat sumber kasih setia, akan melihat sumber pembebasan. Berkali-kali Tuhan pasti membebaskan kita dari jerat masalah. Tuhan tidak akan pernah diam dengan masalah kehidupan yang kita alami. Tapi Tuhan mau melepaskan saudara dan saya terlebih dahulu dari jerat dosa. Ya, jadi jelas ya, 3 hal gampang. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Karena doa itu besar kuasanya. Kenapa? Karena Tuhan dengar doa kita. Tuhan menaruh perhatian. Tuhan memberi telinganya 24 jam. Jadi siapa yang ngomong percuma? Doa puasa percuma, doa percuma. Sampai hari ini loh keadaan hidupmu susah. Kalau itu yang menjadi pedoman hidupmu, maka engkau tidak akan ketemu yang kuasanya besar. Orang yang hari ini jangan jemu berdoa akan melihat bagaimana kuasa doanya nanti suatu kali akan melihat hasil yang spektakuler. Besar kuasanya akan dinyatakan. Yang kedua, kita harus nantikan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempertahankan hidup kita. Hari ini sabar. Sabarnya dalam pertahanan Tuhan itu tidak perlu takut. Walaupun musuhmu hari ini merekakan yang jahat, tapi Tuhan tetap mempertahankan hidupmu dari si jahat untuk direkakan kebaikan. Karena tangan Tuhan akan menyelamatkan, menyelesaikan, dan menyertai kita selamanya. Percayalah, rekaan jahat kalau di tangan Tuhan akan menjadi rekaan yang baik karena Dia yang mempertahankan. Amin. Dia tidak akan pernah membiarkan hidupmu hancur. Yang ketiga, jangan putus pengharapan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu sumber kehidupan, Tuhan sumber kasih setia, Tuhan sumber pembebasan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Jangan izinkan iblis cuci otak dengan fakta. Hari ini buta terhadap fakta. Saat ada dalam lembah kekelaman, jangan lihat lembahnya terus, tapi lihatlah Tuhan. Dengan tip 3 ini yang sederhana, langkah yang tercepat, langkah yang tidak perlu modal, tapi hasilnya spektakuler, maka akan banyak orang yang hari ini mereka akan lihat terobosan demi terobosan. Orang lain susah, dia akan hidup dalam berkat-Nya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih kalau hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami hidup hari-hari ini di dalam lembah kekelaman Tuhan. Dunia lagi ngalami lembah kekelaman krisis di mana masa panen mereka akan berakhir dengan kesakitan dan penderitaan. Tapi kami tahu Tuhan, lembah kekelaman kami hanya ujian untuk ujian akhir buat kami lulus menjadi orang benar yang benar-benar menjadi pelaku firman. Kami tidak mau jadi orang benar yang imitasi Tuhan, KW1, KW2, tapi kami mau orang benar yang benar-benar murni melakukan perintah-Mu Tuhan. Kami percaya lembah kekelaman ini pasti berakhir dengan kuasa-Mu yang besar, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, dan kami akan melihat segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka tetap kuat menjalani lembah kekelaman. Semuanya akan berakhir, lembah kekelaman akan berakhir dengan satu kemuliaan, sorak-sorai kemenangan. Terpuji nama-Mu Bapa. Berkati juga saat ini yang sakit Tuhan, biar kesembuhan yang terjadi, yang pekerjaan, masalah pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, berkat yang terbaik. Masalah rumah tangga, Tuhan berikan anggur manis. Engkau yang bekerja mempertahankan rumah tangga kami, keuangan kami, bisnis kami yang lagi goncang, penyakit yang lagi menimpa kami. Engkau yang mempertahankan seluruh kesehatan kami Bapak. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima
menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Besok yang di Surabaya bisa onsite ya, ketemu saya sudah ada dan saya akan ibadah. Tuhan Yesus memberkati.